Pada pertengahan abad, terjadi pembantaian massal khususnya kepada umat Islam. Sekitar 300.000 jiwa yang dilakukan oleh penguasa di Wallachia. Sejarah kelam yang tak terungkap. Now resides in the ancient castle. Yang kita tahu karakter Dracula ini seperti vampir penghisap darah manusia sebagai target korbannya. Novel yang berjudul Dracula ditulis oleh Bram Stoker yang rilis pada tahun 1893. Novel karya Bram Stoker inilah yang menjadi acuan bagi film-film Dracula. Ternyata novel ataupun film terinspirasi dari dunia nyata. Ada sosok orangnya. Bahkan Dracula yang di dunia nyata ini lebih kejam dibandingkan yang ada di novel ataupun di film. Ia adalah Vlad Dracul III. Siapa sih Vlad Dracul III ini? Sehingga karakternya dijadikan karakter fiksi pada novel ataupun film. Mari kita bahas. Assalamualaikum, halo semua, Ani di sini. Dracula yang memiliki nama asli Vlad Tepes, yang lahir sekitar bulan Desember tahun 1431 di Transilvania, Hungaria. Ayah Dracula bernama asli Basarad, namun lebih dikenal dengan julukan Vlad Dracul II karena keanggotaannya sebagai Orde Naga. Orde Naga ini kayak sebuah organisasi atau lembaga yang isinya itu orang-orang pilihan. Nah, dari mana asal nama Dracula ini? Dalam bahasa Rumania, Dracul ini artinya naga, sedangkan Ulea artinya anak dari. Jadi Dracula ini memiliki arti anak dari naga atau anak dari Vlad Dracul II. Dalam bahasa Inggris, Dracula dibaca Dracula. Vlad Dracul III adalah pangeran di Wallachia yang berkuasa pada tahun 1448. Wallachia ini adalah kerajaan yang sekarang ini dikenal sebagai Rumania. Dracula terkenal karena kebrutalannya dan metode penyiksaan yang mengerikan. Sekitar 500.000 jiwa yang dibunuh olehnya. Dia mendapat julukan Sang Impaler atau Sang Penyulah. Vlad Dracul mendapat julukan The Impaler karena dia ini senang menghukum orang dengan cara disulah. Bibit kekejamannya ini sudah ada sejak kecil saat si Vlad Dracul III ini berada di Wallachia. Karena di kota Wallachia ini pembantaian menjadi tontonan sehari-hari yang dipertunjukkan. Selain Vlad terkenal karena kebrutalan dan metode penyiksaannya yang mengerikan, Vlad juga sangat benci banget dan anti terhadap Kesultanan Ottoman. Rasa benci dan dendamnya itu muncul ketika si Vlad Dracul III ini berada di Turki. Nah, jadi ketika ia berusia 11 tahun, ayahnya ini mengirim si Vlad Dracul II bersama adiknya Randu ke Turki sebagai jaminan kesetiaan. Karena Vlad Dracul II, ayahnya Dracula ini bisa mendapatkan tahtanya kembali berkat bantuan dari kerajaan Ottoman. Di Turki, Vlad Dracul ini tumbuh menjadi remaja yang sangat membangkang. Bahkan dia ini sering sekali mendapatkan hukuman. Selama berada di Turki, Vlad Dracul III ini memeluk agama Islam sebagai formalitas saja. Waktu remaja nih, ia ini mengisi waktu kesendiriannya dengan menangkap tikus, burung, kecoa, kemudian ditusuk-tusuk oleh si Dracula ini. Ketika dia melakukan proses penyiksaan itu, dia akan tertawa terbahak-bahak.
Berbeda dengan adiknya Randu. Randu ini selama berada di Turki, dia menjadi orang yang cerdas, pemeluk agama Islam yang taat. Dia belajar segala ilmu pengetahuan selama di Turki. Bahkan dia pun mengembangkan keterampilannya di militer. Saat berada di Turki, Sultan Mehmed menikahkan Vlad Dracul III ini dengan salah satu anak dari kerabatnya di Turki. Setelah ayahnya meninggal, kerajaan Turki Ottoman membebaskan Dracula pada tahun 1448 Masehi. Kemudian pada usia 17 tahun, Dracula dikirim oleh kerajaan Turki Ottoman untuk menjadi penguasa di Wallachia. Bersama prajurit Turki, dia menyerbu Wallachia. Pertempuran usai, sebagian prajurit Turki kan balik ke Turki dan menyisakan sebagian kecil aja nih prajurit Turki yang mengikut si Dracula. Namun nggak pernah diduga nih oleh Kesultanan Ottoman kalau Dracula ini akan berkhianat. Dracula kemudian menyatakan memisahkan diri dari Turki. Prajurit-prajurit Turki nih yang masih tersisa di Wallachia ditangkap nih oleh si Dracula. Kemudian dikumpulkan di lapangan dan dibawa ke tempat penyulaan, kemudian disulak satu persatunya. Ketika Vlad Dracul III berkuasa di Wallachia, dendam kepada ayahnya tidak pernah terbalas karena ayahnya terbunuh saat Dracula ini berada di Turki. Dracula ini dendam kepada kerajaan Ottoman. Pada saat itu, pedagang asal Turki yang berada di Wallachia ini cukup banyak. Mereka menjual permadani, permata di wilayah Wallachia. Jumlah mereka yang banyak ini dianggap oleh Dracula sangat merugikan Wallachia karena tidak memberikan pemasukan besar baginya. Kemudian Dracula memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap pedagang-pedagang Turki bersama keluarganya. 1 bulan kemudian terkumpullah orang-orang Turki yang berada di Wallachia sekitar 30.000 orang. Para pedagang Turki yang menjadi tawanannya si Dracula ini, mereka semua kemudian digiring ke tempat penyulaan dan di situ mereka dibantai secara massal dengan cara disulah. Bahkan istrinya yang orang Turki nih, karena kan sewaktu di Turki dia dijodohkan oleh Sultan Mehmed. Istri yang asal Turki pun dibunuh dong oleh si Dracula ini dengan cara disulah. Sejarah mencatat jumlah umat Islam yang menjadi korban Dracula ini sebanyak 300.000 jiwa. Jadi yang dibantai itu bukan hanya orang-orang Turki, tapi orang-orang yang berada di wilayah Wallachia yang beragama Islam dibantai juga oleh si Dracula ini. Bahkan dia pun menyebarkan teror kepada orang-orang Islam yang berada di Wallachia. Tujuannya ini agar Kesultanan Ottoman ini tidak dapat dukungan dari rakyatnya. Kekejaman demi kekejaman yang dilakukan oleh si Dracula ini terhadap orang-orang Turki dan umat Islam membuat Sultan Mehmed ini marah dan gerah sekali terhadap si Dracula ini. Desember 1476, akhirnya si Dracula sang penyulah ini terbunuh oleh pasukan Turki yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih di tepi sungai Sumagov. Ada yang mengatakan kalau Dracula ini terbunuh oleh pasukan dari prajurit Turki. Ada juga yang mengatakan kalau Dracula ini terbunuh oleh prajuritnya sendiri karena ada bangsawan yang menyimpan dendam kepada Dracula. Yang pasti kepala si Dracula ini dipenggal, kemudian kepalanya ini dibawa ke Konstantinopel sebagai bukti bahwa si Dracula ini telah mati. Berikut pembahasan tentang si penyulah Dracula yang sangat kejam. Bila dilihat dari populasi pertengahan abad yang tidak sebanyak sekarang, pembantaian yang dilakukan oleh si Dracula ini bisa dikategorikan sebagai Holocaust, sebuah pemusnahan massal pada kelompok tertentu yang dilakukan secara sistematis. Kalau pembantaian Dracula ini ditarik ke abad 20, bisa disejajarkan dengan pembantaian yang dilakukan oleh Hitler di Jerman. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau teman-teman ada yang ingin menambahkan, boleh share di kolom komen. Kalau suka videonya, boleh tolong like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih, sehat-sehat. Assalamualaikum.